pondok pesantren itu salah satu lembaga pendidikan tertua, bahkan sekitar abad ke-15. IoT inilah, Internet of Things ini, yang mengintegrasikan antara satu sistem teknologi dengan sistem yang lain. Saya menggunakan juga ada yang namanya analisis stakeholder. Di situ kita akan melihat, kita rangkum beberapa stakeholder yang menjadi prioritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Mati TV di program Ramadan tahun ini. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Ia hadir bahkan sebelum lembaga formal pendidikan lainnya hadir di tengah masyarakat. Dari pesantren, banyak alumni-alumninya yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Indonesia, menjadi tokoh masyarakat dan mendirikan pesantren lainnya. Makanya kemudian pesantren dapat berkembang dari 1, 10, 100, 1000 bahkan sampai puluhan ribu di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pendidikan Indonesia, utamanya dalam pendidikan nilai dan moral yang menjadi landasan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di program kali ini kita akan belajar bagaimana sebuah pesantren berusaha mentransformasi proses pengelolaan belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi terbaru atau biasa juga disebut Internet of Things, IoT. Mari kita sapa bersama-sama Dr. Hajah Konita Lutfiah. Assalamualaikum. Salam. Bu Hajah, gimana kabarnya Bu Hajah? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kita saat ini main ke sini mau ngobrol-ngobrol, belajar bagaimana sebagai pengasuh pesantren, Bu Hajah berusaha mentransformasi apa yang terjadi di dunia luar, kemudian dibawa ke pengelolaan pesantren ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya dulu nih Bu Hajah, sejarah dari awal Bu Hajah mendirikan pesantren ini sampai kemudian saat ini menjadi pesantren, salah satu pesantren di Depok yang besar, Bu Hajah. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya bicara tentang sejarah pesantren yang kebetulan saya pimpin, Pesantren Nur Rahman 3 ini, kita juga bisa melihat sejarah berdirinya pondok pesantren. Kalau kita lihat, pondok pesantren itu salah satu lembaga pendidikan tertua, bahkan sekitar abad ke-15. Yang pertama mendirikan itu Sunan Ampel. Ya. Bagaimana beliau menyebarkan agama Islam dan pesantren dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga sebagai pengembangan komunitas muslim pada saat itu. Ya. Seiring berkembangnya zaman, kita juga tahu di abad ke-19 bagaimana intervensi daripada pondok pesantren terjadi ketika kolonial Belanda masuk. Banyak beberapa pesantren yang terintervensi dan dipaksa untuk memasukkan kurikulum barat. Betul. Sehingga fokus pada pendidikan agama sedikit tergeser. Akan tetapi seiring berjalannya waktu juga kita juga harus bangga bahwa pesantren salah satu yang memberikan kontribusi besar pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yeah. Sebut saja berapa tokoh dari pesantren. Kita kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh NU dan juga pejuang kemerdekaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah dan juga pejuang kemerdekaan. Ada juga Kiai Haji Zainuddin Fanani, tokoh pendidikan. Juga pimpinan pendiri pesantren, yang mana para kiai, para tokoh-tokoh Islam, bagaimana mengobarkan semangat juang santrinya untuk berjuang bersama-sama merebut kemerdekaan. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu sampai hari ini pun pesantren dapat berkembang pesat di Indonesia. Kalau kita lihat perkembangannya, data yang masuk di Kementerian Agama saja sudah lebih dari
30.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu data ya. Data Data biasanya tuh lebih sedikit daripada dari realnya realnya, ya. Ya, iya, ya. itu. Nah, ini juga patut kita apresiasi. Di satu sisi perkembangan pesantren yang begitu pesat, namun di sisi lain pesantren juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi zaman. Sehingga bagaimana pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mampu menjadi pilot project untuk lembaga pendidikan lain dan juga mempunyai daya saing. Dan tentunya akhir-akhir ini pesantren juga bukan hanya memberikan dampak dari sisi pendidikan yang kita tahu bagaimana pesantren menerapkan doktrin pendidikan karakter, akhlak, ilmu pengetahuan, tetapi juga pesantren saat ini bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar pesantren. Dari itu semua, alhamdulillah sejak tahun 2005 akhir, saya diamanahkan oleh orang tua saya untuk mengelola Pondok Pesantren Darul Rahman 3 yang berlokasi di Depok dengan segala perjalanannya. Alhamdulillah sampai saat ini pesantren kami juga alhamdulillah kepercayaan masyarakat juga terus meningkat dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas, baik itu kualitas pendidikan maupun juga kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Oke, menarik tuh Ning. Tadi kan kalau di zaman era penjajahan ya, pesantren itu kan memang dijadikan salah satu lokus di mana dianggap pesantren ini punya potensi kekuatan menggalang kekuatan umat ya untuk melawan gitu. Betul, Makanya betul. kemudian waktu itu pesantren itu banyak diintervensi sama penjajah Betul. agar kemudian dia bisa tidak melahirkan ide-ide perlawanan dari pesantren gitu kan. Betul, betul. Nah, kalau sekarang relevansinya tuh gimana, Bu Aja? Ya, sebetulnya yang harus tetap kita jaga itu ada prinsip dasar pesantrennya. Kenapa orang di luar pesantren banyak ingin sebetulnya sih yang terjadi sekarang ini banyak mencontoh tentang tradisi yang ada di pesantren. Bagaimana membentuk satu ruhul ma'had, bagaimana membentuk satu ketakziman antara santri dan kiai gitu. Mungkin kalau kita lihat pasti akan ada bedanya. Kondisi hubungan santri dengan kiai yang sami'na wa ata'na atau mungkin kondisi di luar yang masih ada perdebatan antara guru dan murid. Murid, oke. Permasalahan soal adab berarti ya. Betul. Ya. Pemirsa, untuk informasi, Bu Dr. Konita ini adalah putri dari Kiai Haji Sukron Makmun yang sejak era tahun 70-an sudah berkecimpung di dakwah dengan mendirikan pesantren Darul Rahman. Nah, Bu Konit ini kemudian diamanahkan untuk mengembangkan Pondok Pesantren Darul Rahman 3 ya. Betul. Di Depok sini kan. Iya. Nah, kalau boleh tanya Bu Aja, apa yang membedakan Pondok Pesantren Darul Rahman 3 di Depok ini dengan Pondok Pesantren Darul Rahman yang sudah ada sebelumnya? Oh iya. Kalau dari sisi prinsip dasar pesantren kita sama. Dari sisi budaya santrinya kita sama. Dari sisi pengajian kitabnya kita sama. Hanya yang membedakan adalah Pondok Pesantren Darul Rahman 1 dan 2 itu madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Yang mana kurikulumnya menganut pada kurikulum Kementerian Agama. Oke. Kalau kami di sini Pondok Pesantren Darul Rahman 3 adalah SMP SMA yang menganut kurikulum ganda Kementerian Pendidikan Nasional dan juga kurikulum pesantren dan kitab. Oke. Itu memang ketika mendirikan diamanahkan untuk mendirikan ini memang pesan Pak Kiai Sukron Makmun seperti itu atau gimana? Iya, jadi awalnya cerita dari orang tua saya itu banyak masukan dari wali santri.
kenapa kok Daurah Rahman hanya ada MTS dan aliyah saja, sanawiyah dan aliyah saja, kenapa nggak buka SMP, SMA. Maka dari itu dipilihlah Pondok Pesantren Daurah Rahman 3 ini SMP, SMA-nya. Oke. Jadi kalau istilah pakai bahasa sekarangnya ini, demand-nya itu tumbuh dari customer ya, Betul, dari betul, masyarakat. Tolong betul. dong, kami juga mau punya sistem pendidikan pesantren tapi yang Ya, lebih ada pelajaran umumnya lebih banyak gitu betul, ya. betul, betul. Dan kami di sini memang ijazah pun kami ganda. Mhm, Ada ijazah dari Kementerian Pendidikan, ijazah nasional, dan juga ijazah yang dari pesantren. Gitu. oke. Nah, eee, saya juga dengar kabar dari beberapa santri di sini dan beberapa guru ya, Bu Haja ini punya concern terhadap bagaimana memodernasi pesantren agar kemudian lebih sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi di luar sana gitu ya. Betul, Bahkan sampai kemudian saking seriusnya ini, Bu Hajah mendedikasikan ini sebagai disertasi program doktoralnya kemarin gitu. betul, Itu betul. bisa cerita nggak, awalnya gimana bisa timbul ide kayak gitu Bu Hajah? Jadi yang pertama itu saya melihat bahwa perkembangan lembaga pendidikan tuh begitu pesat Mhm, dan kita harus bisa bersaing. Bagaimana kita bisa bersaing? Tentunya kita harus meningkatkan kompetensi oke, diri kita dan juga kompetensi pesantren. Yang kedua lahir dari pemikiran terhadap kon- kondisi atau keadaan yang terjadi di lingkungan pesantren. Yang ketiga adalah kita tidak bisa terlepas dari perkembangan zaman. mhm, Namanya manusia hidup ya, mhm, manusia hidup itu kan pada dasarnya tumbuh, berkembang, kan begitu ya. Bagaimana kita bisa hidup, kita bisa tumbuh dan berkembang, yaitu di mana kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Dan kondisi saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Bagaimana teknologi sudah begitu masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. mmm, Apalagi pasca Covid kemarin, kalau dulu kita bertransaksi mungkin secara offline, kondisi pasca Covid kita bertransaksi secara online. oke, Bagaimana dulu kita belajar hanya bisa mengandalkan tatap muka, dengan kondisi Covid kita dituntut untuk bisa menggunakan teknologi supaya semua bisa berjalan. oke, Maka dari situlah timbul pemikiran saya bagaimana mumpung saya juga sedang menimba ilmu, saya juga ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat pesantren saya. oke, Itu yang menjadi awal kenapa saya eee, menulis disertasi itu tentang teknologi pesantren. oke. Jadi kebutuhan pesantren, kebutuhan akhirnya dibawa, "Oh, biar lebih serius nih dan bisa dipertanggungjawabkan jadi disertasi ya?" Betul, betul. Nah, bisa cerita nggak, Bu Hajah, apa ya awal-awalnya bagaimana nih, mengidentifikasi dulu apa yang jadi kekuatan di pesantren ini, kemudian apa kelemahan, kemudian bagaimana intervensinya, itu ceritanya gimana tuh? Iya, tentunya yang pertama saya melakukan tinjauan lapangan ya, Mhm, melihat, memotret kondisi yang ada, baik itu di internal pesantren saya tentang kesiapan. Kesiapan internal itu ada juga kesiapan permodalan, ada kesiapan infrastruktur, ada kesiapan sumber daya manusia. mhm, Saya juga memotret kondisi di luar pesantren saya. Bagaimana kita ketahui banyak sekali di media-media yang kita lihat atau kita baca tentang lemahnya sistem pengawasan atau sistem keamanan yang ada di pesantren. oke, Sehingga saya pernah baca itu di Tempo, di berita Tempo 7 Januari 2025 yang terakhir itu, bagaimana ada santri yang dianiaya, diikat dan sampai memar, mmm, gitu. Nah, dari situlah saya kumpulkan, saya rajut semuanya, oh ini kondisi kebutuhan secara umum, oh mhm, ini kondisi kebutuhan dan kesiapan kita secara internal. Nah, dari situ kita olah, kita lihat lagi, kita buat perencanaan road map-nya seperti apa,
Nah, baru kita inventarisir untuk kita implementasikan. Oke, kan temanya itu sekitar penerapan IoT di pesantren ya. Iya. Nah, bedanya kenapa kemudian Bu Haja itu pakai perspektifnya IoT, Internet of Things ya, Mhm. dibanding cuma digitalisasi gitu. Ah, Bedanya digitalisasi dengan IoT ini gimana? oh iya. Sebetulnya Dewa Rahman itu sudah, menerapkan teknologi, hanya sistemnya digitalisasi. Jadi Oke, dari data manual, sekarang sistemnya sudah digital. mhm, Misalkan kita menerapkan sistem absen yang sudah, digital. Juga kita menggunakan, perpustakaan elektronik ya, gitu, ya heeh. elektronik. Udah Kayak paperless ya? iya, semacam e-book dan lain Mhm, sebagainya gitulah, gitu. Nah, kenapa saya menggunakan CCTV juga kita sudah pasang CCTV. Nah, saya melihat, sistem yang sudah ada itu, belum maksimal, karena belum mengintegrasikan, antara satu sistem dengan sistem yang lain yang saling terkoneksi. oh oke oke. Heeh. Nah, IoT inilah, Internet of Things ini yang mengintegrasikan antara satu sistem teknologi, dengan sistem yang lainnya. Oke, jadi digitalisasi itu sebenarnya sudah ada, Iya tapi semuanya masih terpencar-pencar iya, dan belum bisa terintegrasi. betul Makanya betul. butuh pendekatan lain yang namanya Internet Internet of of Things Things, ini. betul. Oke, kemudian pada prosesnya gimana tuh, Bu Aja? Ketika berusaha mengintegrasikan ini, berarti kan kita harus belajar dulu kan? Mmm. Maksudnya teknologi integrasinya seperti apa, kemudian kesiapan pesantrennya, pengguna-penggunanya seperti apa gitu kan. Oh ya, nah makanya, yang tahap awal tadi yang saya sampaikan kita inventarisir dulu, kita potret kondisinya, setelah itu kita analisis, oh ternyata pesantren Doa Rahman ini dari hasil potretan saya di awal itu sudah menggunakan teknologi, hanya saja belum terintegrasi. Mhm. Makanya kita hadirkan IoT. Yang kedua, oh ternyata Doa Rahman ini, eee, apa namanya, eee siap untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Bisa dilihat dari misalkan contoh, jumlah karyawan kita yang pendidikannya mayoritas, S2. Dengan pengetahuannya tentu dia akan lebih mudah menerima, hal-hal yang baru. Juga dari sisi usia, usia yang rentan yang mayoritas itu 24 sampai 39 tahun, yang mungkin lebih mudah menerima teknologi. Oke. Nah, setelah itu kita buat analisis. Untuk hasil ini semua kira-kira siapa aktor utamanya? Kan begitu ya? Oke. Nah, maka tahapan selanjutnya, saya menggunakan juga ada yang namanya analisis stakeholder. Di situ kita akan melihat, ada kita rangkum beberapa, stakeholder yang menjadi, prioritas kita, baik itu stakeholder internal kita seperti kepala sekolah, komite sekolah, yayasan, dan lain sebagainya, maupun stakeholder internal kita seperti pemerintah, karena Mhm. kita harus mengikuti regulasi pemerintah. Ada juga dari sisi perbankan, ada juga mungkin dari sisi asosiasi pesantren gitu. Nah, dari hasil itu ketemu siapa nih yang harus kita prioritaskan, Mhm. baik dari sisi, komunikasinya maupun, dari sisi kesiapannya. Nah, baru lanjut setelah itu semua kita rangkum, kita juga, meng-guide ya, para pakar. Oh, ada pakarnya juga Ada nih? pakarnya juga yang kita ajak diskusi. Kebetulan, pakar yang saya ambil itu ada 12 pakar, salah satunya dari Kementerian Agama juga ada, Profesor Waryono, juga ada dari praktisi IoT, Mhm. ada Prof. Yudhistira, dan juga ada dari akademisi, termasuk juga saya dari praktisi pesantrennya, juga saya ada Oh, oke, Holil Nafis, Nafis. dan juga saya menggait alumni Doa Rahman juga, Prof. Edi Media, Mhm. gitu. Nah, setelah kita bincang, kita sharing, akhirnya terangkum itu. Oh, ternyata dari hasil potretan saya di lapangan, dari analisis saya tentang, stakeholder yang paling berkaitan, dan juga dengan wawancara para narasumber, nah ini terangkum semuanya. Akhirnya, disimpulkan bahwa prioritas utama, untuk
penerapan Internet of Things yang ada khususnya di Doa Rahman ini, memang ada 3 sistem yang kita ambil. Ada sistem pendidikan, ada sistem keuangan, dan juga ada sistem keamanan, Oke. gitu. Kenapa saya batasi hanya di pelayanan saja? Gitu, karena tidak semua yang ada di pesantren itu bisa kita teknologikan. Yang tadi saya sampaikan di awal, ruhul ma'had antara santri Ya, dan kiai itu tidak bisa diteknologikan. adab ya. Ya, adab itu tidak bisa gitu. Itu tetap harus kita jaga nilai-nilai prinsip dasar pesantren itu. Selebihnya dari sisi pelayanan karena memang kebutuhan kita, jangan sampai modernisasi ini tertinggal di pesantren. Nah, makanya kita terapkan dari sisi pelayanannya itu tadi. Jadi kesimpulan untuk penerapan IoT di pendidikan, keuangan dan keamanan itu lahir setelah proses identifikasi, Betul. konsultasi sama expert tadi ini juga. Betul, betul, betul. Oke, kemudian setelah ketemu 3 ini, selanjutnya gimana tuh Bu Aja? Hasil dari semua ini, setelah kita kaji semua, kita akan tahu strategi apa yang harus kita lakukan pertama. Kita akan tahu stakeholder siapa yang menjadi ujung pangkal dalam suksesi penerapan IoT ini. Oke. Kita juga tahu model bagaimana yang akan diterapkan. Nah, setelah itu tentunya kita membuat dalam hal ini pimpinan pesantren menuangkan itu di dalam visi, misi, tujuan, dan juga mempersiapkan modal untuk investasi karena juga tidak mudah untuk itu, dan dituangkan dalam roadmap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau boleh tahu, kalau secara spesifik di area keuangan, pendidikan dan keamanan yang menjadi concern di Darul Rahman 3 ini, wilayah spesifiknya apa aja tuh, Bu Aja? Contoh dari sisi keuangan. Mhm. Saya ingin di Darul Rahman 3 ini menggunakan transaksi cashless. Oke. Artinya itu yang pertama adalah meminimalkan kehilangan yang ada di pesantren. Yang kedua, memudahkan sistem pembayaran. Ya. Yang ketiga, memudahkan sistem pelaporan. Sehingga semua bisa terinput. Dari sistem pendidikan misalkan, sistem pendidikan kita ingin membuat satu sistem di mana yang pertama adalah kedisiplinan santri dilihat dari sisi absensi dan juga hasil belajar santri kita lihat dari nilai yang didapatkan oleh santri itu, dan yang ketiga juga capaian kurikulum yang sudah dicapai oleh guru. Nah, yang terakhir dari sisi keamanan. Keamanan bagaimana bukan hanya keamanan secara fisik, pemantauan dan pengawasan yang tentunya sistem CCTV kami nanti akan terintegrasi dengan pemangku-pemangku kepentingan, tapi juga keamanan dari sisi data. Bagaimana kami juga bisa menjamin bahwa data itu aman. Dari ketiga sistem ini semua nanti masuk data mentah yang akan diproses, yang akan masuk kepada sensor, nanti diproses, keluar sebagai output yang akan itu sebagai data integrasi yang langsung kita delivery kepada pemangku-pemangku kepentingan yang stakeholder yang berkepentingan. Oke. Jadi data tuh memang bisa langsung dibaca sama siapapun stakeholder yang berkepentingan. Betul, tetap kita batasi. Tidak semua data bisa terinformasikan semua. Gitu. Misalkan wali santri, dia akan melihat anaknya, mungkin cukup ngecek nama anaknya. Oke, jadi usernya dibatasi ya. Dibatasi. Otorisasinya dibatasi ya. Betul. Karena ini untuk menjamin keamanan data tadi. Nah, kalau dari prosesnya proses analisa, kemudian berusaha tadi mapping ya, siapa-siapa yang berkepentingan, bahkan sudah di mapping juga, kira-kira siapa yang sesuai tingkat kesesuaiannya berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, kira-kira proses ini bakalan sukses atau tidak kan gitu ya. Betul. Akhirnya kesimpulannya itu seperti apa? Pada dasarnya mereka semua siap. Hanya mungkin butuh pendalaman. Pendalaman itu bisa lewat pelatihan, bisa lewat workshop gitu.
Jadi pada dasarnya mereka siap semua, mereka siap untuk beradaptasi, mereka juga siap untuk menggunakan teknologi, hanya mungkin, butuh pendalaman. Oke. Nah, terus, sistem ini sekarang sudah berjalan atau kemarin, eee, modelnya itu masih pilot project aja? Eee, ini sedang tahap proses berjalan. Oh, oke. Gitu. Jadi kemarin, di samping saya penelitian, saya juga sekaligus inventarisir masalah Mhm. untuk kesiapan dan, insya Allah, di tahun ini juga, kami akan, diskusi dengan praktisi IoT-nya untuk, memutuskan, sistem seperti apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan kami. Oke oke. Jadi kemarin itu berarti masih, studi kajian studi based on paper-nya ya? Iya, ya sambil menyelam minum air lah, sambil saya nulis, sambil juga Heeh, tapi, apa namanya, implementasinya tuh fokusnya setelah saat ini. iya, Dari semua kajian itu sudah betul kelar, kita betul. tahu kelemahannya seperti apa, Betul, mitigasinya seperti apa, baru kemudian sekarang proses implementasi ya. iya betul betul. Kalau biasanya gini Bu Hajah, di proses, di apa namanya, transformasi teknologi informasi itu ada satu apa ya, ada gium atau keyakinan bahwa teknologi informasi itu tergantung seberapa baik inputnya gitu kan. Mmm, Jadi sebagus apapun sistem yang kita buat, kalau inputnya jelek, output juga jelek. Ada mmm, istilahnya tuh garbage in, garbage out gitu kan, heeh GIGO kan. heeh, Nah, kalau di sini untuk memitigasi misalkan tadi kan sudah ada studinya ya, mhm kekuatan para ustadz, kekuatan mhm, para santri untuk mendukung proses IoT di keuangan, pendidikan, dan keamanan ini, untuk memastikan bahwa input yang tersedia itu kualitasnya bagus juga seperti apa tuh, Bu Hajah? ketika kesiapan kita sudah paripurna, Mhm maka itu akan menghasilkan output yang bagus, mhm gitu. Jadi memang, kita juga tidak gegabah, karena ini juga sesuatu hal yang baru kan, gitu, yang tentunya butuh persiapan. Tapi mhm. saya punya keyakinan dengan apa yang sudah saya tinjau langsung ke lapangan dan apa yang sudah, rencana yang sudah kita persiapkan, gitu, saya punya keyakinan bahwa sistem ini akan berjalan dengan baik. Oke. Nah ini kalau ini pertanyaan mendasarnya Bu Hajah, eee, kenapa kemudian menurut Bu Hajah pesantren ini akan lebih lebih baik lagi proses pengelolaannya dengan IoT gitu kan? Padahal banyak juga beberapa yang meyakini, "Alah IoT itu kan hanya hanya proses proses pengelolaan pesantren yang bagus, tapi tetap ya tadi, Mmm, ruhnya itu atau pesantren itu yang paling utama adalah bagaimana mengembangkan adab," gitu kan. mmm. Nah, menjawab ini nih, adab memang harus dikembangkan, tapi IoT juga atau apapun namanya ya, proses adaptasi pesantren terhadap teknologi-teknologi berkembang juga penting gitu. Jadi gini, kita harus bedakan, ketika teknologi ini masuk ke dalam pesantren atau ketika, IoT ini diterapkan di pesantren, itu tidak akan mengganggu atau merubah prinsip dasar pesantren. Itu kunci utamanya. Oke, Jadi jangan pernah menganggap teknologi ini akan merusak ruhul ma'had, enggak. Jadi seyogyanya teknologi ini sifatnya hanya membantu. Membantu dari sisi pelayanan, tapi bukan sebagai alat utama untuk mengganti. oke. Ini yang memang, butuh, sosialisasi atau sosialisasi yang panjang ya di kalangan pesantren. Makanya ketika saya menulis yang tadi saya sampaikan, saya tidak membuat, misalkan, sistem, berbasis IoT akan menjadikan pesantren yang modern, saya tidak membuat itu, tapi saya berikan batasan. Batasannya adalah bahwa, hanya dari sisi pelayanan saja. Sehingga, kalimat besarnya begini, bagaimana, kolaborasi antara nilai-nilai pesantren
dengan sistem IoT ini dapat menciptakan pelayanan yang inovatif. Oke. Jadi bukan sebagai pengganti, tapi kolaborasi. Jadi titik tekannya pelayanan ya. Iya, Pelayanan itu ya pelayanan baik ke santrinya, betul. baik ke Pelayanan, orang tua murid, betul. Baik ke gurunya ke juga. gurunya gitu ya. Betul, betul, Jadi mempermudah proses pelayanan, tapi betul. bukan dalam artian mau mengganti semua Prinsip dasar prinsip pesantren, dasar pesantren enggak, ya. betul. Ini yang makanya saya harus hati-hati dan saya sampaikan di awal bahwa teknologi Internet of Things ini bukan pengganti, Oke. tapi dia membantu dari sisi pelayanan sehingga bagaimana bisa berkolaborasi dengan prinsip dasar pesantren. Karena kan ada gini juga nih, ada ya beberapa ya kalau mau dibilang kontradiksi, paradoks atau kebingungan ya. Jadi lembaga pesantren itu di satu sisi merasa bahwa semua hal yang sudah ada itu sudah baik gitu kan. Sehingga kemudian berusaha membatasi apa perkembangan teknologi yang ada di luar. Makanya nyampe sekarang banyak juga kan pesantren yang masih nggak boleh bawa HP gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain, kalau kita selalu begitu ya, kita nggak boleh main HP, nggak boleh internet dibatasi, kita akan ketinggalan di literasi digital kita. Benar. Orang-orang di luar yang SMA, SMK, SMP, yang pendidikan umum itu kan bahkan dari SD mereka sudah diajarkan untuk jadi bahasa kerennya tuh tech savvy ya. Jadi orang yang benar-benar sama teknologi itu kayak sama hal yang ada sehari-hari aja. Betul. Mereka nggak janggal gitu kan, nggak gagap gitu. Tapi di lain pihak ya pesantren berusaha membatasi itu agar kemudian nilai-nilai yang ada di pesantren itu tidak terganggu. Nah ini titik temunya yang seimbang itu gimana? Sebetulnya sih kalau kita lihat usul fikih itu menjaga tradisi yang lama dengan menerima tradisi yang baru yang baik, kan begitu ya? Iya, Gitu. betul. Nah artinya disitulah kata kuncinya. Prinsip dasar ruhul ma'had tetap kita jaga. Contoh misalkan ketika saya menerapkan perpustakaan digital, itu hanya sebatas bagaimana santri bisa mendownload dari kitab-kitab aslinya yang mungkin tidak ada. Tetapi sistem pengajarannya tetap interaksi antara kiai dan santri. Ini untuk menghindari multi tafsir, ya kan? Oke. Jadi di pesantren saya itu tetap tidak membolehkan adanya ChatGPT atau AI yang begitu tidak boleh gitu. Tetap kita batasi gitu. Jadi itu tadi teknologi itu hanya membantu saja dari sisi pelayanannya. Misalnya pelayanan pendidikan untuk memudahkan kita. Kalau dulu mungkin anak beli kitab atau misalkan zaman sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, ketika anak belajar bahasa Arab, kita bisa langsung nonton khutbah, misalkan khutbah di Mekah, khutbah di Madinah untuk pengayaan bahasa mereka. Gitu. Jadi teknologi sifatnya bukan pengganti, bukan mengganti guru. Guru tidak hadir digantikan oleh teknologi, tidak. Oke. Gitu. Jadi proses menjaga sanad keilmuan itu tetap ada ya. Tetap ada. Jadi gitu. semua yang diterangkan, yang didapat dari murid itu memang harus dari sanad yang otoritatif guru-guru ini ya. Betul. Teknologi ini hanya membantu gitu. Tapi kepikiran nggak Bu Hajah, kalau suatu ya kedepannya mungkin santri-santri ini atau murid-murid ini diajarin coding. Jadi mereka bisa bikin program sendiri atau emang itu bukan bukan prioritas lah saat ini. Sebetulnya sih untuk di kelas 12 itu pernah ada karya ilmiah dia yang buat seperti itu. Gitu. Cuman mungkin tidak maksimal ya pendalamannya. Yeah. Tapi memang dari penerapan teknologi yang ada di pesantren ini sedikit demi sedikit memang kita ajarkan mereka gitu. Karena sesungguhnya
modernisasi yang ada di pesantren itu untuk menghilangkan kesenjangan atau ketertinggalan keterampilan Iya, antara betul. santri Heeh. dan yang bukan santri, kan begitu ya, Betul, gitu. ya. Bagaimana kita tetap fokus, bagaimana santri ini yang mungkin, kategori dinilai tradisional dan lain sebagainya, tetapi pada saatnya mereka juga harus, bisa bersaing kan, Mhm. gitu. Dan persaingan itu untuk saat ini tidak lepas dari, teknologi. Kalau kemudian diambil secara umum ya, Bu Hajah, dari proses kemarin menyiapkan secara lengkap, kasus akademisnya seharusnya kekurangannya seperti ini, mitigasinya seperti ini, kemudian hasilnya nanti akan seperti ini gitu kan. Mmm, Dan sekarang sudah mulai implementasi juga secara real, mengikuti apa yang sudah disusun sebagai, ya kita bilang naskah naskah akademiknya udah betul jadi nih betul kan. betul. Nah, kira-kira apa rekomendasi atau saran Bu Hajah untuk mereka-mereka yang mau menerapkan IoT atau memodernasi pesantren mereka dengan, sistem informasi yang lebih baik lah? Mmm. Yang pertama adalah, eee, karena setiap pesantren itu beda kebutuhan, beda kesiapan, kan gitu ya. Ya. Maka tahap awal tetap kita harus motret kondisi saat ini, kondisi existing-nya seperti apa. Mhm. Maka berangkat dari situ akan dihasilkan kebutuhannya apa, ya kan? Dari kesiapan, kebutuhannya kita apa. Nah, setelah itu baru, eee tetap, apa namanya, pimpinan pesantren membuat visi, misi, tujuan ke depannya mau seperti apa, mau bagaimana penerapan IoT ini, Mhm. atau penerapan teknologi ini, pada bidang apa yang mau diterapkan, menggunakan, apa namanya, software apa, gitu. Oke, Nah, baru disitulah dituangkan dalam sebuah, roadmap dari pesantren itu sendiri. oke. Jadi nggak ada resep resep yang bisa berlaku untuk umum ya? Maksudnya tadi, semua itu harus dimulai dari kajian, di pesantren itu spesifik terkait pesantren itu sendiri ya? Betul, karena kan saya nggak bisa menyatakan bahwa yang pasti ketika kita menerapkan IoT, kita harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten Oke, dalam pemahaman teknologi. Yang kedua, kita harus menyiapkan infrastruktur, baik konektivitas internet maupun sistemnya, ya kan? Yang ketiga tentunya kita harus menyiapkan dari sisi pemodalan. Nah, dari ketiga elemen, prioritas awal atau, basic awal yang harus kita miliki, itu kan, kita harus melihat kondisi real daripada, pesantren itu. Sampai di mana kesiapan SDM-nya. Kalau memang SDM-nya sudah siap, berarti tahapan SDM sudah selesai. Tinggal masuk tahapan penyiapan infrastrukturnya. Kalau memang oke, udah siap semua, ya berarti tinggal, implementasinya, oke. gitu. Jadi model yang bisa diberikan untuk mereka, untuk pesantren yang mau melakukan transformasi informasi teknologi informasi atau IoT ini sebetulnya tahapannya ya, bukan 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 kalian harus punya A, punya B, nggak gitu ya. Enggak Tapi gitu. tahapannya harus dilalui seperti tadi ya. Betul betul. Mulai dengan kajian apa yang menjadi, kekuatan dan kelemahan di pesantren Betul masing-masing gitu ya. betul betul. Kalau punya punya A, punya B, punya C, ternyata SDM-nya nggak ada, ya Mhm, kan bingung juga, mau betul, dikemanakan ini teknologi ini, gitu. oke. Nah ini terkait sama ini Bu Hajah. Bu Hajah kan termasuk pengasuh pondok pesantren yang punya keluasan pergaulan lah ya, di dengan banyak kaum akademisi, dengan banyak kalangan dari non pesantren gitu ya. Apa hal yang perlu dikejar oleh pesantren untuk kemudian, ya kalau kalau di bidang keagamaan, di bidang adab, pasti kan Mmm, pesantren ini kekuatannya kan. betul betul. Tapi untuk hal-hal lain yang misalkan tadi kan, kita harus kompetensi, santri-santri ini harus bisa setara atau paling tidak gap-nya itu tidak jauh dengan kompetensi, siswa-siswa dari pendidikan umum gitu. Benar. Kira-kira apa yang perlu dikejar oleh pesantren untuk, agar situasi ini tercapai? Kalau saya lihat sampai saat ini, itu ada pada, apa namanya,
kemampuan ataupun keterampilan dalam berkomunikasi dan juga dalam menulis. Oke. Gitu. Jadi banyak santri itu sebetulnya dia punya pengayaan dalam sisi keilmuannya, Hmm. tetapi kurang biasa untuk membuat satu tulisan. Oke. Nah, sementara kalau di luar kadang-kadang mereka sudah biasa membuat makalah, gitu. Jadi sudah biasa mengimplementasikan apa yang ada di pikirannya dengan teori yang dipelajari dalam satu bentuk tulisan. Oke. Jadi keahlian untuk mengelaborasi semua pengetahuan yang sudah dia punya Betul. jadi sebuah karya ilmiah atau sebuah tulisan yang bisa dinikmati oleh banyak orang itu ya? Betul betul. Makanya, itu pula yang, menginspirasi saya di pesantren Doa Rahman 3 ini, salah satu syarat kelulusan itu adalah menulis karya tulis ilmiah. Wah menarik nih. Bukan hanya, amaliyah tadris saja, Oke. tapi dia juga harus bisa membuat satu karya tulis ilmiah, ya semacam adiknya skripsi lah ya, gitu. Oke, ya level skripsi tapi belum seberat skripsi lah ya. Betul Tapi itu betul. ada dewan ininya, ada dewan pengujinya? Ada Ada ya? ada. Guru-guru sini juga? Iya, dan Oke. seperti kita bimbingan aja. Jadi satu santri kalau kelas 11 itu pemanasannya kelompok kita buat. Kelas 12 itu individu. Jadi mereka bebas, cari objek penelitian, saya sampaikan tidak harus mahal tapi sesuatu yang bisa diteliti. Ada juga beberapa yang sudah meneliti pH air di pesantren, ada juga yang meneliti terkait jajanan di pesantren, ada juga yang meneliti terkait, budaya di pesantren dari sisi sosiologinya, gitu. Oh jadi topiknya, nggak ditentukan gitu? Enggak, Enggak? beda-beda. Beda-beda? Betul, sesuai dengan, penjurusan mereka aja. Nah kalau misalkan kemudian misalkan ada seorang santri nih, dia punya pengetahuan yang dia ingin memproduksi sebuah karya ilmiah gitu kan. Dia punya ide awalnya aja, tapi Mhm. kemudian dia butuh butuh tambahan asupan informasi, data, pengetahuan yang dia butuhkan agar kemudian karya ilmiahnya ini bisa menjadi lebih baik. Itu biasanya difasilitasi nggak sama pesantren? Iya, jadi ada guru pembimbing. Oh guru pembimbing? Ada, jadi satu santri itu ada satu guru pembimbing. Nah, dia yang akan membimbing dari proses awal sampai proses akhir. Pernah itu ada, membuat pelet makan ayam. Oke. Jadi difasilitasi ada ayam yang menggunakan pelet yang kita beli di pasar, ini pelet yang menggunakan ayam yang makan dengan pelet yang dibuat oleh si santri ini. Heeh. Ternyata hasilnya lebih gemuk gitu. Oh oke. Jadi proses eksperimen, E pembanding, komparasi kelompok yang dikasih treatment sama kelompok yang enggak sudah diajarkan dari. Sudah diajarkan juga gitu, makanya biasanya penulisan karya tulis ilmiah itu, selesai paling cepat 3 bulan sampai 6 bulan proses mereka nulisnya Oh itu. menarik tuh. Jadi dari sebelum lulus mereka sudah dibekali sama kemampuan untuk menguji pikirannya ya, Betul menguji betul. ide-idenya, Betul. menguji hipotesisnya menjadi sebuah kesimpulan gitu ya. Betul betul dan juga memberikan pengalaman menulis buat mereka ketika masuk ke perguruan tinggi. Terakhir pesan untuk semua pesantren atau masyarakat pesantren di Indonesia, apa nih yang mau Bu Hajah berikan? Yang pasti yang pertama untuk para masyarakat pesantren, kita harus bangga bahwa pesantrenlah pencetus, pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Tetapi tidak cukup dengan bangga, bagaimana kita bisa, menjaga nama besar pesantren dengan sejarah yang panjang ini dengan kualitas yang baik. Oke. Sehingga pesantren bukan hanya eksis, tapi juga mempunyai, daya saing dan menjadi, model pendidikan keagamaan. Oke, jadi jangan bangga dengan apa yang kontribusi kita di masa lalu ya. Betul Tapi bagaimana di masa sekarang kita juga tetap relevan dan punya kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara betul, ya. itu yang lebih berat. Itu yang lebih berat. Betul. Baik, terima kasih eh, Dr. Hajah Konita Lutfiah, pengasuh pondok pesantren Darul Rahman Depok, Darul Rahman 3. Kita sudah banyak belajar
Pertama, kita belajar bagaimana ide pesantren sebagai sebuah lembaga yang tetap menjaga ruhnya, di mana ilmu ditularkan atau disampaikan tanpa memutus sanad ya, karena tetap disampaikan secara langsung dari guru ke murid atau dari ustadz ke santri. Tapi di lain hal kita tetap bisa mengelola atau membuat proses pengelolaan proses belajar mengajar di pesantren itu menjadi lebih mudah untuk kepentingan santrinya, gurunya, dan juga wali murid dan semua stakeholder yang punya kepentingan terhadap pesantren. Kedua, kita juga belajar bagaimana pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sejak era sebelum kemerdekaan bahkan sudah punya kontribusi besar terhadap bangsa dan negara, di era saat ini tetap harus punya kontribusi sehingga tetap relevan terhadap arah pembangunan bangsa Indonesia di masa-masa mendatang. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.